عناق مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم شرفيا يوم شرفيا يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومجدا وكرما وسلم وارض الله تبارك وتعالى ذوي الفضل العليم والفضل الجليل ساداتنا وإنتنا وموالينا في بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى فاليوم قاسنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب المصطفى فاليوم قاسنا واغفر لنا يا واسع من عنه سوى الله للحديث العالمين يا رب المصطفى فاليوم قاسنا واغفر لنا فالقضايا وسع الدنيا والآخرة ومن علومك الحفظ والقلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فالقضايا وسع ثم تبعنا لهم أهل التقى والنقى والجلد والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فالقضايا وسع وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Musalla Nur Hidayah, mari pada kesempatan malam hari ini kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak-bapak jamaah sekalian, sebagaimana biasa, mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaibari wa li khususan sahibul maqam al walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengajarkan kepada kita agar salat kita dapat menjadi khusyuk. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat beberapa orang yang dapat khusyuk di dalam solatnya. Lebih tegasnya, mari sama-sama kita simak apa yang dituliskan oleh muallif atau pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah, dan diriwayatkan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, fi ba'dil hurubi jihadiyah, pada waktu sebagian peperangan jihad, usibu bisahmin, Sayyidina Ali mendapatkan musibah dengan anak panah. Summa jazaba sahmu min aduwwi syarif, kemudian menancap panah di anggota Sayyidina Ali yang mulia. Wa baqiyan nasilu fihi, dan tetap anak panah menancap di daging Sayyidina Ali. Faqalu, maka berkata para sahabat yang lain, iza lam yajruhul adu, apabila tidak dikeluarkan dari anggotanya, la yumkinu istikhrajin nasilu minhu, niscaya tiada mungkin
dapat keluar yang menancap daripadanya. Wa nakhafu min izai amirul mukminin, dan kami takut untuk menyakiti amirul mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qata'a aduwihi, dan memotong anggota badannya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, izastaghaltu bis salati, lakukan ketika aku sibuk melaksanakan salat. Fastakhrijuhu, maka para sahabat mengeluarkan anak panah. Faftatahas shalah, ketika Sayyidina Ali membuka salat. Wahum qata'u, dan mereka para sahabat memotong atau mengoperasi amjarahul adwi, untuk mengeluarkan dari anggota badan, wastakhriju, dan mereka mengeluarkannya an-nasilu, yang menancap, wa huwa radhiyallahu an, dari anggota badan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Lam yataghayyaru fis sholati, maka tidak berubah Sayyidina Ali di dalam salatnya. Falamma faragha, maka tatkala sudah selesai salat, qala, berkata Sayyidina Ali, lima lam tastakhrijuhu, kenapa belum juga engkau keluarkan? Faqalu, maka berkata para sahabat, qad istakhrajannahu, sungguh kami telah mengeluarkan anak panah. Fanzur ila iqbalihi ala rabbihi, maka lihatlah sebagaimana kembalinya Sayyidina Ali kepada Tuhannya. Hatta lam yahissu yajruful adwi, sehingga tiada terasa keluar anak panah dari badannya. Wastakhrajahun nasilu min jawfil lahmi, dan luka yang menancap dari dalam dagingnya. Panahnu iza wadna umlatun, maka bagaimana dengan kita apabila di anggota badan kita umlatun atau kumalatun, ada serangga, au bargusun, atau nyamuk. Bal iza waqa alaina, bahkan apabila menempel atas kami, zubabun, lalat, nataswaswasu, niscaya kita menjadi was-was. Wala yabqa lana khudurun, dan tiada tetap kepada kita hadirnya. Fa aina nahnu min tilkal halati wal maqamat, maka bagaimana kita bisa mencapai keadaan dan kedudukan seperti Sayyidina Ali. Titik. Bapak-bapak jamaah sekalian, apa yang baru saja saya bacakan ini adalah kisah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau memberikan gambaran kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Dan itu terjadi ketika beliau sedang berperang. Ada yang mengatakan peperangan Khandaq, ada pula yang mengatakan peperangan Khaybar. Sayyidina Ali terkena anak panah, Pak, di bagian kaki beliau, dan menancap anak panah ini cukup dalam sehingga tidak dapat ditarik untuk dikeluarkan. Satu-satunya jalan
anak panah ini harus ditancapkan ke depan, baru kemudian dipotong bagian belakang anak panahnya, ditarik dari depan, baru bisa keluar. Bisa kita bayangkan? Begitulah keadaan Sayyidina Ali ketika terluka terkena anak panah. Dan para sahabat kemudian mengusulkan agar panah ini dikeluarkan, sebab kalau tidak mengganggu gerak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma salah satu caranya ya seperti tadi mengeluarkannya. Harus dioperasi bahasa kita. Ada daging yang dibelah terlebih dahulu supaya anak panah ini dapat keluar. Dan para sahabat takut untuk melakukannya sebab Sayyidina Ali pasti tidak akan tahan. Zaman itu Pak, belum ada yang namanya bius. Akhirnya Sayyidina Ali mengusulkan, cabut anak panah ini nanti ketika aku melaksanakan sholat. Kira-kira kita bisa Pak dioperasi lagi sholat. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sholat Pak. Dan pada saat beliau sudah membuka sholatnya dengan iftitah, Allahu Akbar, mulailah para sahabat sibuk Pak, mengeluarkan anak panah dari badan Sayyidina Ali. Mereka mengoperasinya sedemikian rupa sehingga anak panah ini bisa dikeluarkan dari tubuh Sayyidina Ali. Dan hebatnya Pak, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak bergerak sedikit pun. Tidak berubah dari sholatnya. Ya rukuknya, ya sujudnya, berdirinya tetap. Kali gitu Pak, pas begitu dioperasi, Sayyidina Ali nyengir, rasain sakit. Enggak Pak, enggak ada perubahan sedikit pun, baik dari gerak badannya maupun dari raut wajah beliau. Dan yang paling hebat, selesai beliau sholat, nanya kepada sahabat. Apa kata beliau? Lima lam yastakhruju. Kenapa kalian belum juga mengeluarkan anak panah ini? Bayangin Pak. Selesai sholat, anak panah sudah dikeluarkan. Beliau nanya, kenapa kalian belum juga mengeluarkannya? Kalau bahasa kitanya mengoperasinya. Para sahabat jawab, kami sudah keluarkan. Kami sudah keluarkan, kata para sahabat. Sudah selesai operasinya. Dapat kita lihat bagaimana khusyuknya Sayyidina Ali ketika melaksanakan sholat. Sehingga beliau tidak merasakan sedikit pun Pak, bahwa anak panah ini sudah dikeluarkan dari badannya. Dan inilah kekhusyukan sholat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu bagaimana dengan kita? Sehingga kemudian mu'alif nih mempertanyakan kepada kita, Fanzur ila ikbali ala rabbih. Lihat tuh bagaimana Sayyidina Ali tetap menghadap kepada Tuhannya di kala sholat. Tidak ada yang bisa mengganggu beliau. Bahkan ketika badannya dioperasi untuk dikeluarkan anak panahnya, tidak ada sedikit pun perbedaan pada saat melaksanakan. Dia hanya menghadapkan dirinya
kepada Allah Subhanahu. Sehingga apa? Tidak terasa sedikit pun, Pak. Baik rasa sakit dan lain sebagainya. Beda dengan kita. Kita nggak usah susah-susah, Pak, kata mu'alif. Ada binatang serangga yang nempel aja di anggota badan kita. Kadang-kadang kita udah was-was. Benar, Pak? Nyamuk nempel. Kita udah berasa, Pak, digigit sama nyamuk. Benar. Kadang-kadang kita usir itu nyamuk. Ada lalat nempel ketika kita sholat. Sibuk kita ngeliatin lalat. Benar begitu, Pak? Nah, inilah kita ketika melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada saat ada gangguan ketika kita sholat, udah nggak hadir lagi hati kita di dalam sholat, Pak. Maka mana mungkin kita bisa mendapatkan kedudukan yang sama seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau manusia sama seperti kita, Pak. Dan beliau melatih dirinya untuk sholat khusyuk. Karena beliau menyadari disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memasrahkan dirinya, memasrahkan semuanya hanya kepada Allah di saat sholat. Kita kadang-kadang mohon maaf, Pak, sholat kita ini masih penuh dengan kekhawatiran. Sholat kita ini masih penuh dengan pikiran-pikiran yang lain. Belum sepenuhnya kita memasrahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu. Nah, untuk mencapai tingkatan ini, Sayyidina Ali juga latihan, Pak. Sama dengan kita. Sehingga akhirnya mendapatkan kedudukan yang seperti ini dalam sholatnya. Lihat dulu bagaimana Sayyidina Ali ketika sholatnya belum khusyuk. Pada saat beliau melihat orang sholatnya cepat banget, Sayyidina Ali ngomong di hadapan baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kok nih orang sholatnya kayak begini? Pasti sholatnya nggak khusyuk," kata Sayyidina Ali. Rasulullah senyum. "Apakah engkau bisa lebih baik daripada sholatnya orang ini?" "Bisa ya Rasul." "Baik, kalau engkau bisa melaksanakan sholat lebih baik daripada orang ini, maka aku persilahkan engkau untuk memilih salah satu dari sorban. Mau yang warna hijau atau yang warna hitam, silahkan kau pilih. Yang penting sholatnya khusyuk." Sayyidina Ali pede, Pak. Sholat 2 rakaat. Ternyata apa? Pas di rakaat yang kedua, dilihat oleh baginda Rasul, Sayyidina Ali mulai berubah, Pak. Gerakan dalam sholat. Seakan-akan ada keraguan. Selesai sholat, menghadap Sayyidina Ali. "Sudah ya Rasul. Apakah sholatmu khusyuk?" "Khusyuk ya Rasul." "Lalu kenapa di rakaat yang kedua engkau mulai ragu-ragu?" "Anu ya Rasul." "Anu apa?" "Ketika aku mau ruku, terlintas di benakku, kira-kira cakepan yang hijau apa cakepan yang hitam, sehingga sholatku itu terganggu ya Rasul." Kemudian kata baginda Rasul, "Ternyata sholatmu belum khusyuk." Kenapa? Lagi sholat bayangin sorban hadiah, Pak. Kita bayangin apa, Pak? Ini awal-awal Sayyidina Ali belum khusyuk dalam sholat. Tapi lihat seiring perjalanan waktu, ketika beliau terluka, dioperasi pada saat sholat, tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena sholat beliau penuh dengan kekhusyukan. Kita bisa, Pak. Kita udah berapa lama nih latihan sholat? Berapa banyak kita sudah ngerjain sholat? Tapi sholat kita kadang-kadang dari waktu ke waktu bukannya makin baik, Pak. Benar? Apalagi lagi banyak pikiran.
Dari Allahu Akbar pertama, Pak, takbiratul ihram sampai akhir, itu pikiran belum juga hilang. Ada yang begitu, Pak? Memang model kita. Benar, Pak? Nah, makanya di sini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu sadari seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, karena sesungguhnya salat itu teramat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang Orang, Pak, kalau sholatnya nggak ada kekhusyukan, ngelaksanain sholat berat. Tapi ketika dia khusyuk, sholat ini menjadi nikmat buat dia. Pertanyaannya, seberapa banyak kita merasakan nikmat ketika sholat, Pak? Karena kadang-kadang ada yang ngomong, dengar azan aja, ya udah azan lagi aja. Ada, Pak? Sehingga apa? Sholat ini jadi beban buat dia. Padahal seharusnya sholat menjadi kenikmatan, kelezatan, karena dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahukia, dan dihikayatkan an Zainal Abidina Ali bin Al-Husain, dihikayatkan dari Zainal Abidin bin Ali bin Husain, annahu kana, sesungguhnya beliau, iza tawaddu'a, apa beliau berwudu, asfara launuhu, berubah menjadi kuning warna wajahnya. Wa iza qama ila shalah, dan apabila beliau berdiri untuk sholat, akhazatku ragdatan, maka seluruh anggota badannya gemetar. Faqila lahu, maka ditanyalah Zainal Abidin, ma laka, apa yang terjadi denganmu? Faqala, maka dijawab oleh beliau, waihakum, celaka kamu sekalian, atadruna baina yadai min aqwamin, apakah kamu tahu yang ada di hadapanku ini bukanlah satu kaum. Waliman uridu an unaji, dan kepada siapa aku berkeinginan untuk memohon. Wa annahu waqa harikun fi baitihi, dan sesungguhnya pernah terjadi pula kebakaran di rumahnya, wa huwa sajidun, dan dia sedang sujud. Faja'alu, maka jadilah kemudian yaquluna lahu, orang-orang di situ berkata kepada Sayyidina Zainal Abidin, ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, annar, ada api. Fama waqa'a ra'sahu, maka tatkala beliau mengangkat kepalanya, faqila lahu fi zalik, maka dikatakan kepada dirinya hal yang demikian itu. Lamma rafa ra'sahu faqala alihati anhan narul kubra, telah memalingkan dariku dengan sebab api yang besar dari Allah Subhanahu. Nih Pak, orang yang kedua yang sholatnya khusyuk, namanya adalah Zainal Abidin. Siapa beliau? Anak Sayyidina Husain, satu-satunya orang yang selamat ketika terjadi pembantaian di Karbala tanggal 10 Muharram. Kebetulan usia beliau masih kecil sehingga tidak dibunuh. Artinya beliau adalah cucu baginda, bahkan cicit, karena Husain adalah cucu, maka Zainal Abidin putra Husain adalah cicit baginda Rasul. Apa julukan beliau? Julukan beliau adalah Imam As-Sajjad, Pak. Karena beliau sholat sunnah setiap harinya nggak kurang dari 1000 rakaat. Kita berapa, Pak? Berapa, Pak? Beliau tuh tiap sholat sunnah nggak kurang tiap harinya 1000 rakaat.
Makanya dapat sujukan as-sajad. Artinya orang yang ahli sujud. Kita ahli apa, Pak? Ya, masing-masing dah. Benar, Pak? Nah, beliau ini, Pak, kehebatannya apabila beliau berwudu, spontan wajahnya langsung berwarna kuning. Pucat bahasa kita ini. Kenapa? Karena beliau sadar wudu mau menghadap siapa. Kita begitu, Pak. Wudu sambil nyengir kita. Kadang-kadang wudu sambil mau. Ada begitu, Pak. Makruh. Nggak boleh. Imam Zainal Abidin ketika mau wudu untuk melaksanakan sholat, mukanya udah pucat, Pak. Kenapa? Beliau tahu nih mau menghadap siapa. Sehingga apa? Beliau sempurnakan wuduknya dengan baik karena dia mau menghadap yang telah menciptakan. Sehingga nggak main-main dalam wudhu. Karena terus terang, sholat kita ditentukan oleh wudhu kita, Pak. Diterima apa enggak? Kalau wudhunya diterima baik sempurna, insya Allah sholatnya baik juga. Tapi kalau wudhunya asal jadi, ya insya Allah pahalanya juga asal jadi sholat. Kenapa? Itu start pertama supaya sholat kita menjadi baik. Makanya Nabi sering pesenin, sempurnakan wudhumu. Sempurnakan wudhumu. Dan cicit beliau, Pak, lihat, pada mulai wudhu saja pucat muka beliau karena takut kepada Allah. Kita ketika wudhu belum pernah merasakan itu. Nah, boro-boro katanya, Pak. Lalu apalagi kehebatan beliau? Wa iza qama ila shalah akhazathu raqdatan. Dan apabila beliau ini berdiri untuk sholat, gemetar, Pak, semua anggota badan. Kenapa? Takut. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu. Mohon maaf, kita nih kalau menghadap penguasa kadang-kadang takut apa enggak, Pak? Takut enggak? Dipanggil kita sama penguasa, menghadap kita. Kita kan takut, Pak. Ini menghadap kira-kira panggilannya panggilan benar apa kagak? Begitupun ketika Allah manggil dengan suara azan, kita menghadap Allah diawali dari wudhu. Ternyata rasa takut kita beda ketika menghadap penguasa. Takutan mana, Pak? Takutan mana? Pertanyaannya, yang lebih kuasa Allah apa penguasa itu, Pak? Kita tahu itu. Tapi ketika kita sholat, belum pernah anggota badan kita gemetar karena takutnya. Enjoy aja kita sholat. Ada yang begitu, Pak? Emang kita. Ini kehebatan daripada Zainal Abidin. Cicit baginda Rasul. Fakilalahu, maka kemudian orang yang menyaksikan itu, Pak, keadaan daripada beliau, nanya, Malak, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa ketika wudhu pucat dan ketika sholat engkau gemetar? Ada apa? Orang lain bingung. Dijawab oleh beliau, waihakum, celaka kamu sekalian. Waihakum, celaka benar kamu sekalian. Atadruna baina yaday min qaumin? Apakah engkau tahu yang ada di hadapanmu itu siapa? Bahasa kitanya begitu, Pak. Apa engkau tahu? Kita semuanya tahu. Cuma mohon maaf, kurang kesadaran kita untuk lebih padahal kita diajari. Ketika engkau tidak dapat melihat Allah, ingat Allah melihatmu. Dan berusahalah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan itu kita lakukan ketika sholat. Pernah nggak kita bayangin begitu? Pernah, cuman sepintas doang. Setelah itu hilang aja udah, Pak. Benar? Inilah yang dikatakan ihsan bahasa kita. Artinya kebaikan kita pada saat melaksanakan
Tumpahkan semuanya hanya kepada Allah. Karena yang ada di hadapan kita cuma Allah. Karena kita sadar pada saat sholat kita buka, nggak ada lagi Pak antara dinding dengan kita kepada Allah. Kita nih baca Allahu Akbar, 70 dinding antara kita dengan Allah udah terbuka. Allah menyaksikan sholat kita. Allah tahu semuanya. Sementara hati kita sholat entah sampai kemana. Banyak Pak. Ini yang dikatakan khusyuk begitu. Makanya khusyuk yang sebenarnya adalah kelembutan. Khusyuk yang sebenarnya adalah fokus kita. Khusyuk yang sebenarnya adalah kesadaran bahwa kita sedang menyembah Allah. Ini Pak yang dicontohkan oleh cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan kemudian beliau bertanya lagi, waliman uridu an unaji, apakah kemudian kamu tahu kepada siapa aku lagi memohon? Kalau kita memohon kepada penguasa aja Pak, santunnya bukan main. Benar Pak? Pakai nanya basa-basi dulu. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Benar Pak? Dijawab sehat. Keluarga Pak sehat. Ucapan-ucapan yang baik. Lalu bagaimana dengan Allah pada saat kita melaksanakan sholat? Padahal apa? Cara pengucapan, cara gerakan menghadap Allah kita udah tahu. Cuma kadang-kadang ketika kita mengucapkan, menggerakkan anggota badan kita masih kurang sempur. Ya baca Fatihah kita masih ngebut, ada yang begitu. Ada Pak? Gerakan ruku sujudnya ya semau-maunya. Padahal Allah sudah kasih tahu, begitulah caranya engkau menghadap aku. Ucapkan yang terbaik. Begitu juga gerakan anggota badanmu yang terbaik, yang terindah. Kenapa? Allah itu indah, suka kepada keindahan. Maka ketika engkau membaca ayat Quran, baca ayatnya dengan tartil, dengan suara yang paling indah. Bahkan Nabi bilang, siapa saja orangnya yang membaca Quran tanpa lagu, tanpa irama, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nabi yang bilang. Dan itu praktekkan dalam sholat Pak. Baca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagunya, ada iramanya, ada nada. Jangan baca Quran kayak orang baru belajar baca. Bismillah. Lagi sembahyang. Sampai kapan selesainya Pak? Atau bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada iramanya Pak. Nggak enak didengarnya. Coba ada imam nggak pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak Pak. Nah, kita juga ngomong di belakang, nih imam lagi ngambek apa ngapa? Benar? Maksudnya apa nih? Allah udah kasih tahu caranya menghadap Allah, ucapannya yang baik, yang paling indah. Bahkan kan ada riwayat, ada orang ketika membaca Quran saking indahnya Pak, ini saking indahnya. Itu kemudian timbul angin besar. Sehingga baginda Rasul bilang, berhenti engkau baca Quran. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Kalau engkau teruskan membaca Quran, maka seluruh malaikat akan turun ke alam dunia mendengarkan engkau membaca Quran. Kenapa? Saking indahnya. Kita pernah bikin malaikat turun baca Quran? Pernah Pak? Belum. Inilah Pak kehebatannya. Ketika kita menyadari yang namanya sholat dengan penuh kekhusyuan, bacaan kita, gerakan kita. Wajar jika kemudian di dalamnya menghadirkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan kata baginda Rasul, antara sholat yang satu dengan yang lain itu adalah kiparat penebus dosa-dosa kita Pak. Ini kita nih, sholat subuh.
Habis sembahyang subuh, pagi-pagi, kadang-kadang kita ngelakuin dosa nggak Pak? Ngelakuin ya. Pulang sembahyang subuh, melihat yang cakep, bapak melotot, dosa Pak. Cuma dosa kecil, asal jangan dicolek. Dosa tuh bukan Pak ya? Ape datangnya waktu zuhur. Nah bapak sholat zuhur, itu dosa dari subuh ke zuhur udah hilang Pak. Dengan sebab sholat. Nah habis zuhur, dosa lagi kagak tuh kita? Lah banyak banget dosa kita Pak. Marah sama bini, marah sama anak, ada kan ya? Itu nanti pas sholat asar, kehapus lagi dosa kita. Yang zuhur tadi Pak. Terus begitu. Artinya apa? Beruntung orang yang selalu melaksanakan sholat. Karena dengan sholat yang satu dengan sholat yang lain jadi kiparat penembus dosa-dosanya. Cuma kata baginda Rasul, selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, contoh habis sholat berantem sama orang tua, dosa gede Pak. Dosa gede, itu nggak dihapus dengan sebab dia melaksanakan sholat. Kecuali dia minta maaf, minta ridho kepada orang tua. Jelas Pak. Habis sembahyang dia mabuk, dosa gede nggak Pak? Habis sembahyang dia main judi, dosa gede nggak? Habis sembahyang dia zina, dosa gede nggak? Itu nggak diampunin Pak. Ini dosa yang kecil, bahasa kitanya dosa ecek-ecek. Tapi kalau dosa besar, lain lagi cara pengampunannya. Jadi beruntung Pak, orang yang masih melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kita lihat nih bagaimana cicit baginda Rasul ketika melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Bahkan diriwayatkan lagi pernah terjadi ketika beliau sedang sholat sujud, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Rumah beliau. Orang yang ada di lingkungan teriak, "Wahai anak Rasulullah, kebakaran di rumahmu, ada api besar." Beliau nggak berubah sholatnya Pak, nggak lari keluar. Bahkan selesai beliau sholat, beliau ngomong, "Perhatianku sudah hilang dengan sebab aku melihat api gede." Bayangin Pak. Artinya apa? Kehusuanku kurang dengan sebab aku melihat api. Nah kalau model kita kebakaran di rumah kita lagi sembahyang, kabur Pak. Pasti. Bener Pak. Inilah kehebatan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Nah mudah-mudahan Pak, kita berusaha sedikit demi sedikit bisa khusyuk di dalam sholat, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Nah inilah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.